Selamat datang Potskuy. Skuy. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Bersama aku Novita Aulia Putri, aku akan menemani kalian untuk mengisi waktu luang kalian dalam podcast Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Kali ini aku akan membawakan tema yang sangat luar biasa, yaitu cerita pemiluku. Kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani kakak-kakak yang tidak kalah luar biasa, yaitu Kak Olive dan Kak Anwar. Halo. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi Kak, aku di sini ingin ngobrol-ngobrol santai aja nih Kak. Aku pengen ngobrolin soal berita yang akhir-akhir ini lagi marak banget nih Kak, soal pemilu. Iya. Aku kan masih belum beri hak untuk menyoblos ya, aku kan masih 16 tahun. Aku ingin tanya-tanya nih Kak, soal cerita-cerita pemilu Kakak. Apakah ada cerita yang menarik, lucu, atau gimana? Aku ingin tahu nih Kak. Coba dong Kak ceritain. Oke, kalau dari aku dulu ya. Untuk cerita pemiluku kali ini sebenarnya basicnya nggak begitu menarik. Cuman kayak aku ingin banget cerita karena juga pasti juga ada suatu informasi kan ya yang penting. BTW ini kayak pemilu pertama aku, jadi aku kayak belum tahu apapun kayak gimana sih sistematikanya untuk memilih kayak gitu kan aku juga belum tahu tuh ya. Jadi karena juga kayak di tempat aku TPS-nya itu minim banget buat sosialisasi lebih tepatnya. Jadi kayak aku cuman lihatnya dari sosial media, sedangkan kan kalau kita lihat dari sosial media pastinya beda dong dari TPS kita. Terus juga mungkin kurangnya itu aja. Terus untuk sebelum tanggal 14 juga ya, itu tuh kan maraknya kampanye gitu kan ya. Nah jadi tuh aku terkadang masih di bawah sana sini nih, masih labil mau milih yang mana karena kan juga banyak banget berita yang beredar gitu kan. Dan hal tersebut itu ya, berita-berita hoax ataupun enggak kan kita juga nggak ada yang tahu tuh. Itu juga bisa merusak banyak banget dampaknya, yaitu adalah kayak pertemanan aku secara nggak langsung kayak mungkin kita berbeda pendapat gitu ya, jadi mereka lebih mengagungkan pendapatnya. Dan itu tuh menurut aku suatu momen yang nggak harus selalu dipermasalahkan ya sebenarnya kalau kita beda pendapat, tapi kayak teman aku atau banyak orang-orang juga kan seperti itu. Itu juga dari faktor keluarga juga kan, mungkin ada banyak banget keluarga yang berbeda pendapat kan ya, jadi kayak kesannya kayak takut gitu kok beda sendiri gitu kan ya dari keluarga gitu. Terus untuk tanggal 14-nya di pemilunya ini sendiri itu aku ngerasa kayak of course excited, deg-degan juga kan pastinya. Pertama nih bos gitu kan. Nah, tapi kesannya ketika masuk tuh gimana ya, kayak terburu-buru gitu. Padahal kan sebenarnya kita nggak ditunggu kan. Sebenarnya semuanya tuh kayak bilang take your time gitu, nggak apa-apa, selama pun nggak apa-apa gitu kan. Tapi dengan kertas yang besar gitu kan, jadi kayak riwah gitu. Itu terus sama lebih ke TPS-nya sih. Pas tanggal 14 tuh kan kayak aku scroll media sosial tuh banyak banget yang viral kayak TPS-nya berbagai macam bentuk, kayak misal Halloween, terus temanya gitu ya Kak? Tema-temanya tuh kayak lucu-lucu banget gitu loh, jadi kan gemes. Tapi sedangkan di TPS aku sendiri itu kayak nggak ada, kayak itu kayak flat monoton gitu. Jadi orang-orang yang datang tuh kayak ya udah mau milih kayak gitu aja, jadi kayak nggak ada kesan yang kayak pengen lihat deh ini gimana gitu. Jadi kayak aku pengennya untuk pemilu tahun yang akan datang ya, itu lebih dipercantik lagi TPS-nya, kayak mungkin dibuat semacam game gitu atau semacam lomba gitu ya untuk TPS terunik, terkreatif kayak itu kan, itu bisa memupuk jiwa kita untuk kompetitif gitu. Terima kasih. Iya, kalau aku ya, dari aku sedikit cerita dari pengalaman perdana aku ya, pertama kali melakukan pemilu ya tahun ini. Nah kan waktu pertama kali pemilu itu tanggal 14 itu kan kita sudah dihadapin ya banyak sekali pilihan-pilihan dan juga pemilihan pemimpin-pemimpin ya. Jadi dari banyaknya paslon-paslon ini kita itu harus milih mana nih yang terbaik gitu ya. Jadi sedikit cerita, waktu tanggal 14 itu sebelum berangkat aku itu masih minim sekali informasi, jadi nggak inisiatif nih buat tanya-tanya kepada orang tua ataupun teman-teman aku nih nanti itu di TPS itu kita itu bakal ngapain, terus tata caranya nanti di sana itu mau ngapain itu aku kurang tahu, jadi kurang banyak informasi yang aku tahu gitu sebelum berangkat. Akhirnya aku berangkat tanpa pengetahuan yang memang aku perlukan saat nanti di sana gitu. Nah, itu aku di sana udah nunggu sekitar 30 menit nggak dipanggil-panggil. Itu ternyata kesalahan aku sendiri, yaitu surat undanganku nggak aku daftarin dulu ke petugasnya, jadi nggak dipanggil-panggil. Itu udah lama banget.
Kemudian tahunnya itu ada petugas yang kayak bertanya, penasaran gitu. Aku udah ceritain gini-gini gitu. Ternyata harus daftarin dulu. Itu udah pecah semua kayak masyarakat di situ udah kayak tetangga itu udah Ngetawain ya? Misalnya ngetawain aku kayak udah lama kamu gitu-gitu. Terus kemudian waktu aku udah dipanggil nih masuk dapat surat-surat, kemudian kayak ke bilik buat nyoblos. Iya. Itu ternyata kan surat suaranya itu lumayan cukup besar ya kak. Gede Jadi banget sih. iya gede, kemudian paslon-paslonnya itu banyak banget, kayak sulit banget nih nyari yang mana ini gitu kak. Kemudian kayak bilik suara yang kita gunakan itu lebih kecil gitu. Jadi dari surat suara kemudian biliknya itu kayak kurang sesuai. Kemudian bantalan buat nyoblosnya itu kayak cuma ukuran segini gitu, kayak kekecilan Kecil menurut aku ya. gitu. Kemudian itu kayak inisiatif lah untuk aku memudahkan waktu aku nyoblos itu, kertasnya aku lipat jadi dua. Kemudian mau aku coblos itu ternyata sulit, nggak tembus-tembus. Itu ternyata ya aku lipat itu hampir aja aku golput gara-gara itu. Jadi memang untungnya aku udah sadar dulu sih, karena udah nunggu lama-lama nanti kayak endingnya golput itu kayak Sakit hati Iya, banget bener ya kak banget. ya. Iya, seperti itu sih. Kalau untuk pengalaman-pengalaman yang lain ini mungkin itu dulu ya. Jadi pengalaman pertama aku waktu pemilu itu mungkin nggak aku lupain ya. Jadi mungkin semoga ya kedepannya itu Jadi pembelajaran juga ya iya, kak. pembelajaran untuk teman-teman juga untuk mencari informasi, kemudian bisa memilih pemimpin yang memang terpercaya dan juga bisa menata tatanan negara menjadi lebih baik lagi, seperti itu sih. Tanggung jawab juga sih. Iya. Baik, terima kasih kak. Seperti yang kakak tadi bilang ya, ini juga bisa menjadi masukan untuk pemerintah seperti yang kak Olive bilang tadi, TPS menjadi lebih kreatif. Itu kan juga bisa gimana ya? Umumnya ya anak muda ini kan males-malesan atau gimana, menjadi lebih semangat datang ke TPS ya Ya, kak. bener. Dan juga seperti yang Kak Anwar bilang tadi, Kak Anwar masih gimana ya, kurang pengetahuan ya kak untuk pemilu itu. Pemerintah bisa melakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk tata cara dan juga sistematis pemilu tersebut. Bener banget, setuju banget. Nah, terima kasih ya kak atas cerita dan juga Sama-sama. pengalaman yang kakak-kakak tadi telah lakukan. Terima kasih banget. Terima kasih banyak banget ya Sobat Potsku yang udah stay tune menemani kita ngobrol-ngobrol santai dari tadi. Terima kasih banget. Aku Novita Aulia Putri mewakili kakak-kakak yang ada di sini mengucapkan terima kasih besar-besarnya. Dan sampai jumpa di lain waktu selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye.